Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Febrianti, NPM 237100015. Saya dari kelompok subsektor teknologi yang kelompok saya terdiri dari 1. Arin Armadiana Hutari, NPM 2371001, Selatan Sri Lorenzia 2371009, dan Paramita Citra Abadi 2371016 akan mempresentasikan tugas pengganti UAS, yaitu portofolio optimal single index model yang dilakukan secara kelompok namun dipresentasikan secara individu dengan dosen pengampu Dr. Ekonomi Febrianto SEMM. Latar belakang yang dilakukan yaitu membuat tabulasi portofolio dengan menggunakan model single index dengan 12 sektor saham. Data yang digunakan terdiri dari 12 perusahaan dengan 2 perusahaan dari sektor infrastruktur dan 2 perusahaan lainnya. Data yang diperlukan yaitu dengan mencari data melalui website investing.com untuk mencari harga cost price, bisa juga dengan menggunakan buy rate atau menggunakan IHSG dari saham yang akan dilakukan penelitian. Portofolio saham ini berguna bagi para investor dalam pengambilan keputusan untuk mencari di mana saham yang optimal yang dapat digunakan selanjutnya. Langkah pertama yang dilakukan ialah mencari close price dari tiap perusahaan sesuai dengan periode yang akan diteliti. Di sini kami mengambil sampel dari tahun Maret 2021 sampai Juni 2023. Closing price market kita dapatkan dari IHSG. Dan risk free-nya kita dapatkan dari BI rate. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan ialah dengan 1. Tabulasi data untuk menghitung actual return. Yang kedua, menghitung actual return individual dan market risk free. Yang ketiga, menghitung excess return. Yang keempat, menghitung excess paid return untuk individual market risk free, market risk free, dan excess return atau IR. Yang kelima, menghitung varian individual, varian P, varian O kuadrat, menghitung alpha dan beta, menghitung varian residual, unisematical residual. Yang kedelapan, menghitung AI, BI, CI. Yang kesembilan, menghitung ARB atau excess return to beta. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan ialah dengan mengurutkan saham berdasarkan IRB dan menentukan cut off point C, menentukan saham yang termasuk dalam portofolio optimal, menentukan ZI, WI, alpha P, beta P saham dalam portofolio optimal, dan menghitung expected return dan varian portofolio optimal. Berikut ini ialah beberapa rumusnya yang ada dalam tabel, yaitu ada beberapa perusahaan yang dapat dikatakan optimal. Interpresentasi dan hasil perhitungan. Dari perhitungan terdapat 7 perusahaan yang masuk dalam kategori optimal, yaitu MLPT, PTRO, SMGR, KLBF, MTDL, BBNI, dan ASII. Dari saham optimal terdapat 1 perusahaan, yaitu SMGR, yang memiliki bobot atau nilai min pada WI sehingga tidak masuk ke dalam saham yang efisien dan bisa dikeluarkan dari optimal. Hal ini diperkirakan karena data saham diambil pada masa mulai dan selama pandemi sehingga cukup mempengaruhi harga saham di sektor industri basic material.
Secara umum, expected return folio atau ERP jauh di atas IRM yaitu 0,05 dibanding 0,00067. Saham dengan bobot tertinggi pada WI memiliki porsi terbesar karena memiliki kombinasi return dan resiko yang optimal. Kinerja portofolio rata-rata alfa positif menunjukkan portofolio ini menawarkan kelebihan return dibanding benchmark pasar. Rata-rata beta yang sangat rendah mencerminkan portofolio yang defensif dan sangat kurang sensitif terhadap volatilitas pasar. Dengan nilai alfa dan beta yang rendah, portofolio dianggap efisien karena memberikan return tambahan dengan resiko yang sangat kecil. Fokus pada saham yang memiliki status optimal karena memiliki perbandingan return terhadap resiko yaitu ERP yang baik. Hindari saham yang tidak optimal untuk minimalkan resiko kerugian. Tabel WI dalam persen pembagian dana menunjukkan beberapa persen dana yang seharusnya dialokasikan ke masing-masing saham untuk mendapatkan return optimal dengan resiko minimum. Bila investor berinvestasi dengan sesuai dengan proporsi ini, untuk mendapatkan return portofolio optimal sebesar 5,07%. Atas emiten yang memiliki alokasi dana negatif atau WI-16%, ini menunjukkan strategi short selling menjual saham tersebut dengan harapan bisa membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.